Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Pak Khairul, atau di channel kita, yaitu Khairul Saputra. Hari ini kita akan belajar kembali, yaitu tentang peradaban kuno di Eropa, yaitu materi kelas 10, semester kedua, Sejarah Peminatan. Peta konsep peradaban di Eropa ini dibagi menjadi tiga, yaitu peradaban Pulau Kreta, peradaban Yunani, dan peradaban Romawi. Peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah pulau terbesar di Yunani, yang letaknya di sebelah selatan Yunani. Muncul sekitar tahun 3000 sampai 1400 sebelum Masehi. Letaknya sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir di sebelah bawah, Yunani, dan Mesopotamia. Karakteristik daerah Pulau Kreta ini memiliki sistem keamanan yang sangat baik. Salah satunya yaitu dibuatnya labirin. Di ibu kota, kerajaan, serta bangunan istana ini memiliki bangunan labirin, di mana fungsinya yaitu menghalangi para penjahat yang masuk istana dan ingin menjarah kekayaan istana. Letak Pulau Kreta. Pulau Kreta ini terletak di wilayah Laut Tengah bagian selatan. Letaknya sangat strategis karena Pulau Kreta sebagai pusat penghubung aktivitas perdagangan. Sejarah peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta ini memiliki suatu karya sastra berupa legenda dan mitologi karangan penyair Homerus yang berjudul Iliad dan Odisea, di mana ini menceritakan tentang Pulau Kreta yang indah sekali, yang memiliki kurang lebih 90 kota. Uraian tersebut ini juga diperkuat dari penemuan Sir Arthur Evan dari Inggris, di mana dia pertama kali melakukan penggalian di wilayah tersebut tahun 1878. Keadaan alam dan penduduk. Keadaan alam di sini daerah Yunani, wilayah Pulau Kreta yang di ujung tenggara, terletaknya di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Eugea dan Laut Ionia masuk wilayah Yunani. Di sebelah utara, Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Penduduk merupakan percampuran darah antara para pendatang dan dari padang rumput sekitar Laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian. Bangsa-bangsa pendatang itu termasuk rumpun bangsa Indo-Jerman. Mereka dikenal dengan nama Hellas yang terdiri atas suku bangsa Doria, Asea, Eolia, dan Ionia. Peninggalan peradaban Kreta, yaitu berupa reruntuhan istana Kronus, lalu kemudian Giant Clay Church. Ini adalah contoh peninggalan peradaban Pulau Kreta yang menunjukkan kemampuan seni porselen atau gerabah dari masyarakat Kreta pada zaman tersebut. Peradaban yang kedua yaitu peradaban Yunani. Letak peradaban Yunani terletak di sebelah ujung selatan Balkan. Selain itu juga meliputi pulau di Laut Eugenia, berbatasan dengan Albania, Macedonia, Bulgaria, dan Turki. Sistem pemerintahan Yunani, di mana dalam pemerintahan Yunani dibagi dua polis, ada Sparta dan Athena, dengan konstitusi yang berbeda. Sparta ini dijalankan dua orang raja yang absolut dan turun-temurun. Juga ada
Hor selaku penasehat yang jumlahnya 5 orang. Sparta ini dikenal sebagai suatu pemerintahan yang sangat militer dan diktator. Sedangkan yang kedua adalah Athena. Athena ini memiliki pemerintahan yang memiliki kemerdekaan berpikir, berpendapat, serta maju dalam bidang politik, ekonomi, seni, batik, pahat, bangunan, serta seni sastra. Dalam sistem kepercayaan bangsa Yunani, masyarakat Yunani ini memuja banyak dewa atau kita kenal sebagai politeisme yang menggambarkan dewa-dewi yang disembah ini bertubuh dan berperilaku seperti manusia. Bahkan orang Athena sendiri ini menyatakan dia adalah keturunan Ion, yaitu anak dewa Apollo. Dalam sistem kepercayaannya berikutnya, menurut pandangan orang Yunani, dewa-dewi itu memiliki tubuh seperti manusia, tetapi besar, lebih indah, serta tidak dapat mati. Dewa-dewi memiliki sifat seperti manusia, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Selain menyembah dewa-dewi, dia juga memuja Heru, sang pahlawan, di mana Heru di sini dikatakan adalah manusia setengah dewa. Contohnya adalah Hercules. Dewa-dewi di antara lain ini memiliki tempat tinggal yaitu di Bukit Olympus yang dipimpin oleh dewa tertinggi yaitu Dewa Zeus yang beristri Hera. Adapun peninggalan dari Yunani yaitu adanya kuil Dewa Zeus yang digunakan untuk memuja Dewa Zeus dan patung dari Dewa Zeus, dan juga ada kuil Parthenon di mana ini adalah dipersembahkan untuk Dewi Athena, dan kuil Erectum digunakan untuk patung Dewi Pallas Athena. Tokoh filsuf Yunani ini memiliki tokoh-tokoh pemikir yang luar biasa, yang terkenal. Di antaranya ada 3 orang yang terkenal yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Peradaban Romawi. Peradaban Romawi adalah sebuah peradaban yang tumbuh dari negara kota Roma yang didirikan di semenanjung Italia sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Letak geografis dari Romawi yaitu terletak di semenanjung Alpenia yang sekarang Italia. Batas-batas wilayahnya sebelah utara adalah pegunungan Alpen, sedangkan sebelah timur adalah Laut Adriatik dan Laut Ionia. Sebelah selatan ada Laut Sicilia. Kemudian sebelah barat ada Laut Tirrenia. Mitologi Romawi kuno. Mitologi Romawi adalah kumpulan legenda Romawi tentang dewa-dewi Romawi yang berasal dan tersebar melalui tradisi lisan. Mitologi Romawi kuno yang pertama adalah Hercules. Hercules adalah tokoh heroik atau hero di mana dikenal sebagai bangsa Romawi. Dalam mitologi Yunani juga dikenal sebagai Herakles, dan juga ada yang menyebut juga sama yaitu Hercules. Pluto. Dalam mitologi Romawi, Pluto adalah dewa dunia bawah. Dalam mitologi Yunani yaitu Hades. Jupiter. Dalam mitologi Romawi, Jupiter adalah Jove atau raja para dewa dan dewa langit dan petir. Dalam mitologi Yunani, dia dikenal sebagai Zeus, yaitu dewa terbaik dan terbesar. Yang keempat adalah Venus. Venus adalah salah satu dalam sejarah mitologi Romawi. Dia diibaratkan suatu dewi yang melambangkan cinta dan kecantikan. Yang kelima, Mars, yaitu dalam mitologi Romawi adalah dikenal sebagai dewa perang, putra dari Juno dan Jupiter.
yang memiliki kekasih Venus. Berikutnya Neptunus, yaitu dikenal sebagai dewa air dan laut dalam mitologi Romawi. Sedangkan dalam mitologi Yunani dia dikenal sebagai dewa Poseidon. Di sini adalah bahkan tentang perbandingan nama dewa-dewi antara Yunani dan Romawi. Kalian bisa mempelajari sendiri. Berikutnya, peninggalan budaya Romawi kuno. Ada Colosseum, di mana ini adalah tempat pertunjukan para gladiator. Berikutnya, yaitu aquaduk, di mana merupakan suatu bangunan saluran air yang memberikan tanda bahwasanya peradaban Romawi ini sudah memiliki peradaban yang tinggi yang bisa membuat sanitasi air yang bagus. Mungkin demikian yang saya jelaskan tentang peradaban kuno Eropa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.